Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah lama kita tidak saling bertemu secara fisikal, sudah lama tidak saling bersama-sama secara fisikal, tetapi biarlah kita terus bersabar dan kita mau terus yakin dan percaya bahwa tidak selamanya keadaan begini, pasti akan berlalu dan juga pasti indah pada waktunya. Dan dalam keadaan begini, jangan kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena di dalam kasih persaudaraan, di dalam keadaan apapun, dan dalam keadaan apapun dunia, di dalam suka dan duka, tetapi kita terus mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih persaudaraan kita selama ini sebagai saudara seiman, maka sehingga kini kita tetap merasa dekat antara satu dengan yang lain walaupun sudah lama tidak bersama-sama secara fisikal. Tetapi kita bersyukur karena kita dapat saling menyapa, mendoakan dan juga menyokong antara satu dengan yang lain lewat daripada media sosial yang kita selalu guna WhatsApp, yang kita chat dan juga panggilan. Itu merupakan kesyukuran. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita untuk lebih lanjut lagi dengan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang sungguh sangat mengerti keadaan kami, bahkan yang setia menemani kami di dalam keadaan suka dan duka. Engkaulah yang menopang, mengangkat, meneguhkan kami, sehingga kami tetap dapat berdiri dan juga tetap dapat tersenyum karena semuanya kebaikan Tuhan. Dan kami berdoa untuk masa ini. Kami mahu mempersiapkan hati kami. Tolong Tuhan Roh Kudus-Mu membuka hati, telinga, pikiran kami dalam menghayati, bahkan memahami firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami serahkan masa ini tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, sempena dengan hari Minggu kebajikan, kalau kita lihat di dalam kalender gereja, yaitu minggu ini sempena dengan tarik 29 November 2020 di dalam kalender BCCM, hari ini adalah hari kebajikan. Maka itu saya bagi tema khotbah saya yaitu melakukan kebajikan. Melakukan kebajikan. Dan kita buka di dalam Mazmur bab yang ke-116 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-19. Tapi saya akan baca sekarang di dalam ayat yang ke-12 saja dulu, yang mengatakan, Mazmur 116 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-19. Dan ayat yang ke-12 berkata demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Saudara-saudari, dalam kamus umum kata kebajikan juga disebut kebaikan. Dan maksudnya kata kebajikan ini adalah sesuatu perbuatan baik dan jasa yang dilakukan oleh seseorang ataupun pihak-pihak tertentu demi untuk kebaikan rakyat, sesama manusia, yang mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, keamanan, keberhasilan, keberuntungan kepada pihak yang menerima. Dan artinya kata kebajikan ini dan arti kata kebajikan di dalam Alkitab juga tidak jauh bezanya pengertiannya dari penerangan saya tadi di dalam berdasarkan kamus umum, ya. Tidak jauh beza dia punya pengertian. Sekarang saya terus saja membawa saudara-saudari melihat apa alasan umat Kristen melakukan kebajikan. Di sini ada 3 poin yang saya mahu kongsikan kepada kita semua sempena dengan hari Minggu kebajikan pada hari ini. Ada 3 poin yang saya mau kongsikan. Poin pertama, alasan umat Kristen melakukan kebajikan adalah poin yang pertama, meresponi segala kebajikan Allah sebagai ucapan syukur kita. Meresponi segala kebajikan Allah sebagai ucapan syukur kita.
Dalam Mazmur 116 ayat yang ke-12 tadi yang saya sudah baca, yang mengatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Apakah kebajikan Allah itu? Yaitu segala perbuatan-perbuatan baik Allah. Seperti mana di dalam teks Mazmur 116 ini, pemazmur dia menghayati dan juga dia mengenang segala perbuatan-perbuatan Allah ke dalam dirinya selama ini. Dia mendapati Allah dalam ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9 mengatakan, inilah yang dia dapati tentang perbuatan-perbuatan baik Allah. Di dalam ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9 mengatakan, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Itulah kebaikan atau kebajikan Allah menurut si pemazmur dalam ayat-ayat ini. Sehingga si pemazmur dia begitu bertekad dan dia berazam mahu membalas atau meresponi segala kebaikan atau kebajikan Allah itu semampunya. Saudara-saudari, si pemazmur memang sadar bahwa siapalah dirinya itu membalas segala kebaikan Allah yang tiada mungkin dapat pernah dibayar oleh sesiapa, tiada tandingan, meski dengan uang dan juga emas. Pemazmur sadar bahwa dirinya memang tidak dapat membalas segala perbuatan-perbuatan baik Allah yang luar biasa itu. Namun dia tetap terdorong untuk melakukan sesuatu semampunya demi keseriusannya meresponi segala kebaikan Allah itu. Dan di sini saudara-saudari bukan bermaksud Allah mahu dibalas jasanya, mau dibalas kebaikannya, kebajikannya itu. Tetapi ini adalah kesadaran kudus si pemazmur itu sendiri untuk meresponi kebaikan Allah sebagai ucapan syukurnya karena menerima dan menikmati segala kebaikan Allah dalam hidupnya. Dan memang inilah yang sepatutnya kita umat-umat Allah lakukan, meresponi segala pemberian Allah itu dengan penuh ucapan syukur kita, sehingga kita terdorong untuk melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan hati Allah, menyembah dan juga memuliakan namanya. Dan ingat saudara-saudari, selain kita tetap menyembah Bapa, hidup intim dengannya, bersatu dengan pikiran Kristus, melakukan perintahnya dan hal-hal lain lagi sesuai firman-Nya, ingat bahwa hal melakukan kebajikan ini juga adalah hal yang dapat menyenangkan hati Bapa sesuai kemampuan kita masing-masing. Renungkanlah kebaikan atau kebajikan Tuhan dalam hidup saudara. Berapa kali Tuhan menolong saudara, berapa kali Tuhan menyembuhkan saudara, berapa kali kita jatuh tetapi tangan Tuhan menopang kita. Berapa kali Tuhan menjawab doa-doa kita, memang tidak terhitung segala kebaikannya. Sampai bila pun kita tidak akan sanggup menghitung kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang terjadi di sepanjang perjalanan hidup kita, karena memang terlalu banyak. Setelah mengalami begitu banyak kebaikan disebut juga kebajikan Tuhan, adakah dalam hati kita timbul pertanyaan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Cukupkah kita mengucap syukur kepada Tuhan hanya di dalam bibir ataupun ucapan saja, tanpa sungguh-sungguh yang mahu melakukan juga sesuatu yang wujud respon kita atas kebaikannya atau kebajikannya? Dalam ayat yang ke-17 hingga 18 mengatakan di dalam Mazmur 116 ini, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ini adalah respon si pemazmur.
di mana selain dia mengucap syukur yang keluar di bibirnya, dia nyatakan melalui tindakannya seterusnya. Inilah hal yang menyenangkan hati Bapa kita. Selain dia terus memiliki hubungan yang intim dengan Allah, berseru kepadanya, menyembah Allah sebagai bukti kasihnya kepada Allah, dia juga melakukan kebajikan. Soal pemberiannya, dia melakukannya dengan tindakannya, perbuatannya. Dan hati Tuhan akan disenangkan apabila kita menaati dan melakukan firman-Nya dengan sepenuh hati, termasuk dalam hal melakukan kebajikan ini. Ini adalah salah satu perintah Allah untuk kita lakukan sebagai umat-umat Allah. Dan juga mempraktikkan, meresponi segala kebaikan, kebajikan yang telah Allah lakukan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi ramai orang melalui kematiannya di atas kayu salib. Poin kedua, apa alasan umat Kristen melakukan kebajikan? Yaitu memang panggilan umat Kristen untuk bermurah hati. Panggilan umat Kristen untuk bermurah hati. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-18 hingga 19 mengatakan, 1 Timotius 6 18 hingga 19 mengatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Umat Kristen ini tidak terkecuali, yaitu golongan kaya atau yang tidak kaya. Walaupun dalam ayat yang konteks di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-18 hingga 19, ayat yang disebut di dalam ayat yang ke-17 tentang orang kaya ya. Namun di dalam konteks panggilan kita sebagai umat-umat Tuhan tidak terkecuali ya. Kita dipanggil juga untuk melakukan panggilan umat Kristen, yaitu untuk bermurah hati. Semua umat Tuhan, tidak kira apa golongannya ya. Asal kita sebagai umat Allah, kita juga terlibat, dipanggil untuk melakukan kebajikan sebagai peluang kita untuk bermurah hati, dapat saling memberi menurut kemampuan kita masing-masing. Seperti mana tanggung jawab kita juga sebagai umat-umat Allah, tidak kira golongan apa kita, sederhana, miskin ataupun kaya, kita memiliki tanggung jawab sebagai umat-umat Tuhan Yesus. Dalam hal kebajikan juga, ini adalah panggilan peluang kita untuk bermurah hati. Dan syukur di gereja Basel Kota Belut ini kita ada tabung kebajikan untuk memberikan peluang kepada kita sebagai umat-umat Allah dalam melakukan hal kebajikan. Dan tidak lupa juga sempena dengan Minggu Misi yang bertarik pada 29 pada hari ini November 2020, pihak kebajikan pusat ada mengalu-alukan kita sebagai warga BCC MBM dapat melakukan kebajikan dengan setiap gereja melakukan penghantaran kepada pihak kebajikan pusat menurut kemampuan sidang-sidang masing-masing. Nah, ini adalah peluang kita sidang melakukan kebajikan untuk bermurah hati. Walaupun sikit-sikit tetapi itu cukup bermakna. Ini adalah peluang, panggilan juga, dan untuk kita bermurah hati. Dalam teks 2 Petrus ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-5 mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ternyata saudara, Allah juga mau kita sebagai umat-umatnya memperhatikan hal kebajikan sebagai tindakan kasih kita kepada sesama manusia, bahkan terlebih lagi kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang juga amat mengasihi semua umat manusia. Ya, semua kita, semua saudara-saudari terus bertambah-tambah dalam hal melakukan kebajikan, sama ada melalui tindakan saudara sendiri, personal, ataupun melalui saluran pihak-pihak tertentu demi untuk membantu ataupun menolong sesama manusia
demi untuk kebaikan kesejahteraan sesama manusia, terutama mereka yang sangat-sangat memerlukan. Poin terakhir ataupun poin ketiga, apa alasan umat Kristen melakukan kebajikan? Yaitu memberikan kesejahteraan kepada mereka yang menerima. Seterusnya, nama Allah dipermuliakan. Saya ulang lagi, memberikan kesejahteraan kepada mereka yang menerima. Seterusnya, nama Allah dipermuliakan. Dalam Mazmur 112 ayat yang ke-9 mengatakan, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Dalam Mazmur 145 ayat yang ke-7 mengatakan, peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Yeremia 31 ayat yang ke-12, mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi, hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Saudara, kalau kita ingat kembali objektif umat Kristen melakukan kebajikan adalah demi untuk kebaikan, kesejahteraan, ketenteraman, keberhasilan, dan keuntungan mereka yang menerima. Saudara, pernahkah kamu mengalami sebagai pelaku ataupun sebagai yang memberi sesuatu, misalnya makanan atau uangkah, barangkah, atau yang lain lagi, lalu ketika kamu memberi, kita melihat mukanya yang menerima itu berseri-seri, berkali-kali dia berterima kasih dan mengucap syukur kepada Allah. Saudara, kalau si penerima meresponi sedemikian, berarti ini menunjukkan betapa dia berbahagia, dia bersyukur, menghargai, dan bergembira untuk pemberian itu. Mungkin yang pernah melakukan ini sebagai pelaku yang pernah terlibat memberi sebagai kebajikan, pernah menyaksikan ini, bagaimana responsif penerima dengan kebahagiaannya, dengan muka yang berseri-seri, dan juga yang berterima kasih, bersyukur selalu. Dia bersyukur dalam menerima. Dan itulah yang dimaksudkan oleh ayat-ayat firman Tuhan. Hal inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan yang saya baca beberapa ayat tadi dalam poin ini, bahwa setiap pemberian kita itu akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan kepada si penerima, terutama kepada penerima yang amat menghargai pemberian kita, seberapa saja pun pemberian kita. Jadi saudara, ketika kita melakukan kebajikan, maka yang menjadi fokus kita adalah demi untuk kebahagiaan si penerima itu, bukan untuk kepentingan kita sebagai pelaku, tetapi fokus untuk kebahagiaan dan juga kesejahteraan si penerima, karena dengan itu nama Allah dipermuliakan. Jadi sebagai kesimpulan, biarlah firman Tuhan ini memberikan kita semangat dan juga menambahkan kerinduan kita untuk melakukan kebajikan, melibatkan diri dalam kebajikan baik secara personal ataupun melalui ikut terlibat di dalam saluran-saluran tertentu daripada mana-mana pihak. Sesuai dengan 3 poin tadi, ternyata melakukan kebajikan adalah sebagai respon kita atas segala kebaikan Allah, sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan-kebaikannya. Bahkan kebajikan adalah sebagai panggilan umat Kristen untuk bermurah hati, memberi peluang kepada kita untuk melakukan dan juga melakukan tentang hal ini, merealisasikan tentang hal ini, yaitu kita dapat bermurah hati, dan dalam melakukan kebajikan maka kita dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka yang menerima. Seterusnya, nama Allah dipermuliakan. Mari kita berdoa Tuhan memberkati kita semua lewat daripada firman Tuhan ini. Kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan atas
firman Tuhan yang Engkau sudah nyatakan kepada kami, di mana sempena dengan minggu kebajikan pada hari ini. Kami terus diperingatkan oleh Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan untuk tidak melupakan hal ini, tetapi kami juga anak-anak Tuhan terus digalakan oleh Tuhan, bahkan juga terus menjadikan hal kebajikan ini melakukan adalah hal yang menyenangkan hati-Mu juga ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak Tuhan sesuai dengan apa yang panggilan dan sesuai dengan kemampuan kami serahkan di tangan Tuhan. Biarlah kami juga anak-anak Tuhan yang rindu dan juga dapat mempraktikkan tentang firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur, terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.